Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kandang Safety. Malam ini kita mau lanjutin konten yang kemarin ya. Janji saya mau liput indukannya angker yang sedang banyak dibicarain orang nih, karena ikan sendiri tapi udah juaranya udah banyak tim Safety. Hari ini saya sama ownernya langsung ya, yang tahu sejarahnya silsilah dari angker itu sendiri. Di sebelah saya udah ada Pak Adrian Sembiring. Enggak Pak, bisa dijelasin nggak ini? Kemarin kan ada sempet yang nanya nih, angker itu silsilahnya seperti apa itu? Oh iya. Ya, bisa dijelasin nih Pak. Oke, Mas Tony, selamat malam ya, sedulur Nusantara. Ya, jadi malam ini kita berbincang lagi ya. Bincang santai. Bincang santai sebelum tidur. Ya. Jadi mengenai angker, ya. Jadi angker ini terahnya itu dari Pekalongan. Ya. Jadi gini ceritanya. Angker ini cucunya rimba. Rimba. Jadi rimba ini dulu punya Mas Kawel. Kalau saya ceritanya pasti saya kasih tahu, ya, dari mana asal usulnya. Kita nggak sembunyi-sembunyiin, ya. Jadi dulu saya ambil rimba ini dari Mas Kawel waktu zamannya joki saya Mas Riki Brebes. Ya, Mas Riki Brebes. Jadi waktu itu masih eranya lapak Pondok Rangon. Ya, Pondok Rangon. Jadi waktu itu Mas Riki main ke lapak Pondok Rangon, dia lihat langsung rimba ini waktu itu masih pi. Ya, masih pi. Rampas pi kalau nggak salah saya. Saya lagi di kantor, dia telepon, "Bang, ada burung bagus, pokoknya harus meluncur," kayak gitu ya. Nah, saya pun dari kantor langsung muncul tuh. Saya lihat burung itu, wah bagus juga ini, gitu ya. Ternyata yang punya Mas Kawel. Ya, jadi ngobrol-ngobrol sama Mas Kawel, rimba ini anak Sampurna. Sampurna. Jadi Sampurna ini kalau dengar ceritanya Mas Kawel tuh, itu burung dari Brebes. Ya, burung dari Brebes. Kalau nggak salah saya burungnya saya lupa ya. Pokoknya dari Brebes aja. Bosnya Mas Kawel dulu di sana. Nah, dikawinkan dengan anak Queen. Queen Pekalongan. Berarti keluar rimba itu. Iya. Berarti rimba itu ada darahan Queen gitu. Queen ya. Jadi Sampurna kali anak Queen. Keluarlah rimba. Ya, itu keluarlah rimba. Jadi kita beli rimba ini. Rimba ini di kita udah ya, lumayan sering juara ya. Memang tipikal burung ini gampang dilatih. Stabilnya dapat banget ya. Baru memang burung tipikal sekepal. CC-nya ya di atas rata-rata lah. Ya, di atas rata-rata. Memang udah pada zamannya dia itu beberapa kali juara lah ya. Saya nggak mau banyak-banyak inilah ya. Nah, setelah itu rimba ini kita crossing sama anak Hiroshima. Ya, jadi Hiroshima ini juga punya cerita nih. Ya, Hiroshima ini dulu itu playernya tim Brengos. Oh iya. Tim Brengos. Jadi zaman itu kan Brengos luar biasa ya, yang punya Taliban ya, termasuk salah satunya Hiroshima ini. Cuman Hiroshima ini dulu di tim Brengos tuh cuman bisa jadi pacek karena over CC. Ya, jadi kita waktu itu dapat satu betina anaknya Hiroshima itu dari Pak Jali. Ya.
dari Pak Jali waktu itu ya. Jadi kita crossing lah ya. Rimba dengan Hiroshima itu, anak Hiroshima. Anak Hiroshima. Keluarlah beberapa anakannya. Ya, di kandang kita itu anakannya itu ya termasuk salah satunya Omega. Omega inilah yang jadi bapaknya si Angker. Ya, saudara-saudaranya itu seibu sebapak, ada GX, ya, ada Patriot, ya, baru ada Limbat, ya, ada beberapa lah ya. Jadi memang keturunan-keturunannya ini secara CC di atas rata-rata, ya, dan gampang dilatih. Jadi memang itulah silsilahnya angker itu. Nah, begitu Mas Tony. Jadi teman-teman tuh, jadi silsilah angker itu kalau ditarik ke atas itu ada darahan kuinya. Jadi kakeknya angker itu udah bapaknya itu cucu queen ya. Iya. Cucu queen Dari ibu ya, dari ibu. silsilah ibu ya. Ya dari silsilah ibu kan. Dari silsilah ibu. Anak queen keluarlah kan Rimba. Rimba. Nah, Rimba itu yang jadi bapaknya si Omega yang itu adalah kakeknya si Angker gitu. Angker, ya. Jadi emang kalau ditarik ke atas emang masih ada darahan queennya nih teman-teman nih. Emang kalau di dunia merpati kolong pasti nama queen itu udah nggak asing lagi. Ya, zaman-zaman terah lama ya queen cukup banyak menghasilkan burung-burung kualitas lomba ya, yang cc-nya di atas rata-rata. Nah, sama satu lagi nih Bang, bisa ini nih kita sepil induk jantan dari angker. Ya, inilah Omega ya. Omega ini teman-teman. Omega ya, ini masih sehat walafiat ya. Ini sempat ikut pelatihan di dataran tinggi Karangkobar. Dilatih sama Mas Sigit waktu itu. Oh, jadi ya. Mas Sigit Karangkobar ya? Ya, zaman COVID sempat pindah nih latihan di sana ya. Saya sempat ada posting juga di Facebook saya videonya dia ya. Itu nggak editan Mas. Jadi ini bisa disaksi ini video Omega di YouTube, kalau enggak di FB kita ya Bang. Iya, iya. Di FB-nya itu Safety Pigeon. Ya. Kalau di YouTube-nya itu ada Safety Pigeon Official @gmail.com. Nah, nanti bisa teman-teman dilihat di situ tuh video-video Omega ini, anak rimba ini. Ya. Kalau nggak induk jantannya angker. Ya, ini Omeganya ya, masih sehat walafiat dan masih bagus pembuahannya. Ya, masih pembuahannya ya. Nah, tadi tuh kalau nggak salah ada yang komen nih Bang. Ada nggak anaknya Omega? Kalau nggak salah berarti adiknya angker gitu. Bisa disepin nggak Bang yang masih ada di kita nih? Ya, jadi kalau anaknya Omega yang seibu sebapak itu udah jadi player juga Mas. Udah jadi player. Itu namanya kembang api. Itu. Ya, udah mulai kita ini baru selesai mabung. Nah, jadi saat ini Omega lagi kita crossing sama anaknya Manohara. Mantap lagi itu. Anaknya Manohara. Gak takut overses ini Bang. Kadang-kadang kan perlu buat ini ya. Eksperimen apa buat kejutan nih. Iya, jadi sekarang lagi kita crossing sama anaknya Manohara. Udah keluar Bang? Udah keluar. Boleh dilihatin nggak Bang ini? Ya, ini kalau ini kan si Omega ya. Nah, Omega ya. Nah, ini Omeganya masih sehat nih warnanya. Ya, warnanya labu ini lampik. Ya. Larnya lar bulu stabil ya, teman-teman ya. Ini. Oke. Kalau anakannya yang sekarang lagi kita cross sama Omega itu udah ada. Ya. Udah ada ya. Jadi nah, ini keluar dia sama anak Manohara nih. Nih. Nah, ini teman-teman nih. Ya, kemarin Manohara udah lihat ya. Iya, kemarin ada tuh. Kita posting ya. Ini nah, sekarang ini keluar nih. Anakan Omega di cross sama anak Manohara. Manohara berarti cucu Manohara ini. Iya, ini cucu Manohara, cucu Rimba. Cucu Rimba. Iya, cucu Manohara, cucu Rimba nih.
Nah, ini teman-teman nih, perpaduan burung sese stabil sama Ya. burung sese stabil nih. Ini kalau dilihat dari larnya sih, kalau nggak stabil mah kelewatan. Kalau nggak stabil kelewatan. Nah, kalau dilihat dari capit udangnya, kayaknya CC-nya nggak akan mengecewakan. Nggak akan mengecewakan. Ya, dilihat dari yang tadi ada mukanya ya, kayaknya lebih bengis dari angkernya kali ya. Lebih bengis dari angkernya ya. Nah ini. Tadi ada nih kan yang komen di FB katanya, ya. Ada nggak adik angker? Ini ada adik angker, cuman beda ibu. Ya beda ibu ya, beda ibu. Lagi ya, memang lagi kita cross sama ya. Manohara ya. Dari silsilah Manohara kita lagi cross ya. Warna juga cantik. Ya mudah-mudahan ini nggak mengecewakan kalau lihat dari ininya ya. Ya badannya juga lebih panjang ya, lebih panjang dari angker ini. Kalau tulangan mah, kalau keturunan rimba Mas Tony, ya nggak usah diragukan masalah ketulangan, ya tulangan gajah semua. Tulangan gajah. Ya. Buktinya waktu video di Karangkobar itu nggak ada busa. Nggak ada busa Mas Tony, ya. Itu nggak lumpuh, cuma cacat dikit aja. Nggak ada busa, masih lanjut bisa ke Jakarta. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi maksudnya tulangan rimba itu memang bagus dan memang rimba itu sendiri kan tipikal burungnya kan gede ya. Gede. Jadi memang ya kalau dari garisnya rimba menghasilkan ya keturunannya itu mau di anak mau di cucu itu keturunannya cukup bagus ya. Dan ini memang kalau dari fisik memang panjangnya pun lebih panjang dari angker ini ya. Memang dari keturunan ini lebih panjang dari angker ini ya. Kalau ibunya itu yang anak Manohara saya mau spill juga nih ya. Ibunya berarti anak Manohara, ibunya ini adik angker. Iya. Jadi ini anak Manoharanya saya mau tunjukin juga nih. Ya. Ini tadi ya. Ini ya. Nah ini ibunya nih. Nah ini ibunya ya. Nih. Berarti ini ibunya anak Manohara ya Bang? Ya ini anak Manohara. Ya. Ini Manohara disilang sama Hiroshima juga. Oh, disilang sama Hiroshima? Iya, keluar ini. Jadi kalau silangan semua yang disilang sama Hiroshima, jadi gini Mas Tony. Dulu permaisuri kandang ini itu anak Hiroshima. Saya terus terang aja. Semua yang di crossing sama anak Hiroshima yang betina dari tim Brengos itu anaknya luar biasa semua ya, luar biasa. Jadi ini salah satu yang memang indukan yang betul-betul kita simpan nih, kita simpan. Karena ini penerus dari Hiroshima tadi. Betul, ya? Betul. Memang kalau lihat dari bodinya, memang beda warna ya, beda warna kan. Cuman kalau dilihat bodinya sama fisiknya ini mirip banget sama Hiroshima, nih, ya. Nih. Jadi ini lagi kita cross check sama anak Manohara, ini anak Manohara ya. Jadi itu Mas Tony. Jadi kalau ibunya angker itu dari keturunannya Casper. Dulu Casper itu adalah player saya dari Bandung. Itu warnanya putih. Jadi ibunya itu adalah anak Casper. Jadi Casper itu dulu burung mejaan Mas Tony. Cuman memang over CC di mejaan sampai itu dia punya tulang dada itu bengkok semua Mas Tony. Ya, cuman kalau orang-orang IP lama, LKBC itu kayaknya tahulah ya Casper ya. Pada zaman-zamannya itu juga sering juara. Jadi ya alhamdulillah di kandang kita bukannya promosi ya. Kita main dari 2016 burung yang juara ya cukup banyak Mas Tony ya, cukup banyak. Jadi bukannya kita mengumbar gitu ya, tapi memang kalau kawan-kawan lama kita yang pemain-pemain lama dari tahun-tahun 2015, nah itu udah mungkin perjuangan dulu mulai di Pondok Rangon, tahu lah ya gimana burung-burung kita lah ya, gitu. Ya, itu aja Mas Tony. Oke, siap. Kalau gitu makasih nih Bang buat penjelasannya, atas permintaan teman-teman juga kan ada yang pengen tahu indukannya angker dan silsilahnya. Saya ucapin terima kasih nih Bang waktunya. Nah, untuk teman-teman sekian dulu
perjumpaan kita lanjut di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.